Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam unggahan ini saya seorang diabetesi, seorang penderita diabetes, mau berbagi pengalaman pribadi bagaimana diabetes itu bisa dikendalikan. Sekali lagi, diabetes itu tidak bisa ditemukan, tapi bisa kita kendalikan. Ini sudah saya jalani sekitar 1 tahun yang lampau. Saya pernah mengunggah tentang bagaimana cara mengendalikan diabetes. Waktu itu saya berpikiran supaya tidak ketergantungan kepada obat-obatan dan juga perawatan dan pemeriksaan pengobatan ke dokter. Alhamdulillah selama setahun ini diabetes ini bisa kita kendalikan. Pengendalian diabetes itu sederhana, mudah. Cuma yang jadi masalahnya bagaimana kita konsekuen secara kontinu mengendalikan diabetes. Diabetes itu pernah saya unggah karena salah satu organ tubuh kita, yaitu pankreas, sudah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pankreas ini disebabkan oleh pola hidup dan pola makanan kita yang tidak benar. Untuk mengembalikan pankreas supaya kembali berfungsi, supaya normal kembali, ya berarti kita harus mengubah pola hidup, terutama pola makan kita. Sebenarnya pola makan untuk seorang diabetes tidak jauh berbeda dengan yang lain. Cuma ada beberapa makanan yang perlu kita batasi. Yang pertama adalah makanan yang mengandung gula, baik itu minuman maupun makanan. Yang kedua, makanan-makanan olahan tepung kayak bolu, martabak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, makanan karbohidrat tinggi kayak beras putih dan lain sebagainya. Nah, yang keempat juga mungkin pola hidup kita kurang beraktivitas, sehingga dari pola hidup dan pola makan itu ya menimbulkan berbagai masalah dalam organ tubuh kita. Salah satunya adalah diabetes. Nah, untuk penyembuhan diabetes, pengendalian diabetes itu sederhana. Ubah pola hidup dan pola makan kita. Di antaranya, yang pertama, batasi bila perlu. Janganlah makanan yang banyak mengandung gula, yang seperti minuman, air teh manis, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangi makanan-makanan olahan kayak martabak, kayak bolu, kue-kue manis. Kalau bisa jangan. Yang ketiga, kurangi makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi dan lain sebagainya. Ini sudah saya jalani selama 1 tahun ini. Alhamdulillah diabetes bisa kita kendalikan. Saya tidak pernah lagi berobat ke dokter, tidak pernah makan obat-obatan kayak akarbose, amlodipin, kemudian metformin, dan lain sebagainya. Kuncinya sederhana. Yang pertama, pola makan kita. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan saya konsumsi hampir semuanya kecuali 2, semangka dan durian. Kalau yang lainnya saya makan. Bahkan kadang-kadang saya suka makan pisang, itu sehari bisa mencapai 1 sikat. Begitu pula jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Saya memperbanyak makan buah-buahan. Yang kedua, perbanyak makan sayuran. Sayuran semua apapun baik, cuma ya jangan terlalu olah sedemikian rupa, olah asal aja lah. Yang ketiga,
kurangi makanan nasi putih terutama. Ya kalau saya makan nasi putih, setiap makan ya cuma 1 sendok 2 sendok aja, ya diganti dengan misalnya dengan umbi-umbian, kemudian kentang rebus dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbanyak berolahraga, beraktivitas, sehingga apabila makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh, kalau kita beraktivitas, insya Allah akan jadi energi. Aktivitasnya apa saja sesuai dengan kemampuan kita, bisa berjalan kaki, bisa berolahraga yang lainnya, bisa juga jogging, bisa juga berkebun dan lain sebagainya. Yang penting ada aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Yang keempat, hindari stres, lupakan aja lah segala permasalahan. Memang setiap manusia pasti ada masalah, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kita enjoy aja, pasrahkan aja kepada Yang Maha Pencipta. Insya Allah dengan pola demikian. Dan satu hal lagi buat laki-laki, karena biasanya diabetes itu ditandai dengan Mr. P yang loyo ya. Nah saya alami itu, tetapi cobalah mulai minum kopi dengan jahe. Insya Allah Mr. P yang loyo itu akan normal dan tegak kembali seperti biasa. Nah dengan pola hidup seperti itu, alhamdulillah setahun ini saya tidak pernah lagi berhubungan dengan dokter. Meskipun saya rutin memeriksa kadar gula setiap bulan. Nah kadar gula yang saya cek setiap bulan ini selalu terkendali di bawah 180. Selalu terkendali, sehingga saya rasakan hidup dan aktivitasnya sehari-hari tidak mengalami gangguan, tidak mengalami kendala. Padahal usia sekarang saya sudah 58 tahun. Bahkan saya rasakan semakin enjoy. Jadi sekali lagi saya share, sebelumnya saya sudah share beberapa waktu yang lewat, kemudian saya share kembali. Kalaupun ada mungkin nanti yang akan ditanyakan, ya silakan lah, mungkin nanti insya Allah akan saya jawab. Jadi sekali lagi, diabetes bisa kita kendalikan tanpa kita ketergantungan kepada obat-obatan kayak Meptomil, Akarbose, apalagi kita mohon maaf mungkin situ insulin itu yang lebih parah. Jadi dengan merubah pola hidup dan pola makan kita. Jadi yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Yang kedua, kurangi kalau bisa jangan makan makanan yang banyak mengandung gula, baik itu martabak, teh manis dan lain sebagainya. Yang keempat, kurangi makanan karbohidrat tinggi kayak nasi putih, ganti dengan umbi, ganti dengan singkong, ganti dengan talas, ganti dengan kentang. Yang keempat, hindari stres. Dan yang terakhir, mulailah berolahraga, beraktivitas minimal lah, misalkan dalam seminggu 3 kali. Yang sederhana aja, jalan kaki, jogging, berkebun, bertani, apapun lah, yang penting ada semacam aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Insya Allah saya sudah merasakan. Awalnya saya di kadar gula saya darah tinggi itu 520 ketika 2 tahun yang lampau. Tetapi setahun ini setelah saya jalani pola hidup demikian, gula darah selalu terkendali di bawah 180 tanpa makan obat-obatan, tanpa berobat lagi ke spesialis dalam, tetapi masih rutin periksa ke puskesmas, ke dokter-dokter yang terdekat, periksa kadar gula masih rutin setiap bulan. Alhamdulillah kadar gula selalu terkendali. Itu saja mungkin yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat para diabetes, kemudian juga buat apabila ada keluarganya yang terkena diabetes. Sekali lagi, diabetes bisa kita kendalikan, dan insya Allah pola hidup kita
aktivitas kita juga akan normal kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.